I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Selamat datang di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Kota Dumai. Kami dari Prodi Administrasi Niaga. Saya, Mira Adani Siregar. Saya, Rosalinda Siobi. Dan saya sendiri, Salma Bintang Hafizalia. Di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Kota Dumai, kita mempunyai 2 prodi yang populer di kalangan masyarakat loh. Yang pertama, ada administrasi negara yang telah berakreditasi baik. Yang kedua, ada administrasi niaga, tentu saja sudah berakreditasi baik sekali. Kami dari Fakultas Administrasi, tentu saja dari jurusan Administrasi Niaga. Program Administrasi Niaga berorientasi pada bidang bisnis dan ekonomi. Mau tahu fasilitas yang didapatkan? Yuk, kita intip sama-sama. Di sini telah disediakan halaman parkiran yang sangat luas. Ada lapangan futsalnya juga loh. Sebelum keliling lebih lanjut, yuk mampir di Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Kamu bisa mendapatkan seputar informasi mengenai kampus di sini. Untuk mencari referensi, yuk bisa datang langsung ke perpustakaannya. Di sini juga telah disediakan ruangan khusus untuk komputer atau yang biasa kita sebut lab komputer. Di setiap ruangan kelas sudah dilengkapi TV digital dan pendingin ruangan. Tentu saja membuat aktivitas pembelajaran semakin nyaman. Untuk melakukan segala aktivitas yang bersifat indoor dapat dilakukan di ruangan Aula STIA Lancang Kuning, Kota Dumai. Pada penasaran nggak sih, lulusan dari STIA Lancang Kuning, Kota Dumai dapat bekerja di mana saja? Nggak perlu khawatir, untuk lulusan Fakultas Administrasi, banyak kesempatan yang bisa kita raih di dunia pekerjaan.
Salah satunya dapat bekerja di bidang perindustrian. Tentu saja dapat menempati posisi sebagai admin perusahaan. Dengan skill yang Anda miliki, Anda dapat mengelola data-data perusahaan. Selain itu, juga dapat membangun usaha yang menjanjikan. Yuk, kita intip gimana sih cara interviewnya dan apa saja yang akan dipertanyakan ketika kita diinterview. Interview 1. Mungkin Bu, ya silakan. Baik, interviewnya kita mulai aja ya. Perkenalkan diri kamu. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Mira Adeline Siregar. Saya berusia 19 tahun. Kebetulan saya lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancakuning Kota Dumai. Saya dari jurusan Administrasi Niaga. Baik Bu, kebetulan saya memiliki pengalaman kerja di salah satu perusahaan di Kota Dumai ini, yaitu PT Purnaharto Sejati. Saya ditempatkan di posisi sebagai admin. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kamu? Kebetulan saya mengetahui mengenai PT Unpad Nabati ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak mentah. Saya juga mengetahui produk yang dihasilkan dari PT Unpad Nabati ini salah satunya seperti minyak fortune ataupun tanian. Mengapa kamu ingin melamar di perusahaan ini? Karena saya tertarik di perusahaan ibu yang memiliki citra yang baik di kalangan masyarakat, dan saya akan memiliki kesempatan untuk belajar lebih secara profesional sambil membantu memberikan tingkat pekerjaan yang secara signifikan terhadap perusahaan ini. Sebutkan kelebihan dan kekurangan kamu. Untuk kelebihan saya memiliki kelebihan yang mudah beradaptasi dengan orang lain, dan saya juga memiliki tingkat ketelitian dan kedisiplinan terhadap pekerjaan, sehingga membantu saya dalam memulai pekerjaan baru. Untuk kekurangan saya merupakan salah satu orang yang gugup dalam berbicara di depan banyak orang, akan tetapi saya mampu mengatasinya dengan cara berlatih terlebih dahulu di depan teman-teman saya, sehingga dapat membangun kepercayaan diri saya. Jika kamu bekerja di perusahaan ini nanti, dalam 3-5 tahun ke depan, apa yang ingin kamu capai? Untuk waktu dalam 5 tahun ke depan, tentu saja saya ingin berkarir dan menambah kemampuan saya. Lalu, apabila saya diberikan kesempatan untuk diterima di perusahaan ibu, saya akan terus memaksimalkan potensi yang saya miliki untuk bisa meningkatkan kredibilitas dan kemajuan perusahaan. Jadi, menurut kamu, mengapa kami harus menerima kamu untuk bekerja di perusahaan ini? Karena saya percaya dengan keterampilan, pengalaman, dan tingkat komitmen yang saya miliki mampu memberikan kontribusi maksimal kepada perusahaan. Jika kamu bekerja di sini, kira-kira berapa gaji yang kamu inginkan? Saya terbuka dalam mendiskusikan untuk gaji, akan tetapi saya ingin menyesuaikannya dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Namun saya berharap kisaran gaji yang dapat Ibu berikan kepada saya sekitar 5 jutaan. Baik, kita akhiri interview kita. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan mengenai perusahaan ini? Baik Bu, terima kasih untuk kesempatan yang telah Ibu berikan. Izinkan saya bertanya mengenai apakah fasilitas yang akan saya dapatkan jika saya diterima di perusahaan. Baik, kebetulan di perusahaan kami ini kami menyediakan fasilitas seperti laptop untuk bekerja, mes untuk beberapa karyawan yang tinggal di luar kota, dan transportasi untuk wilayah-wilayah yang lumayan jauh. Baiklah, apakah ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Sekiranya sudah cukup jelas yang Ibu berikan mengenai informasi perusahaan tersebut, saya juga tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, baiklah, interviewnya kita akhiri aja ya. Saya akan menghubungi atau mengabari kamu nanti dalam 2 minggu ke depan. Baik, terima kasih Bu. Sama. Interview 2. Saya Bu. Iya, silakan. Baiklah, kita mulai interviewnya ya. Pertama, perkenalkan ya kamu. Baiklah, nama saya meminta Fizalia. Saya dari Dumai, dan saya konsultan Bumi juga.
Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning dan saya mengambil prodi Administrasi Niaga. Apa yang kamu ketahui tentang saya? Perusahaan Wilmar Hamaki ini merupakan industri yang bergerak di bidang pengolahan minyak mentah. Coba sebutkan kelebihan dan kekurangan kamu. Baiklah, kelebihan saya kebetulan saya dapat bekerja individu dan bekerja dalam tim. Dan saya juga dapat bekerja di bawah tekanan. Untuk kelemahan saya merasa kesulitan untuk mengerjakan banyak tugas. Meskipun demikian, saya sedang berusaha untuk meningkatkan kemampuan multitasking saya dengan menggunakan teknik manajemen, menggunakan waktu yang lebih efektif. Baiklah, apa yang ingin kamu capai dalam 3-5 tahun ke depan jika kamu bekerja di perusahaan ini? Dalam 5 tahun ke depan, tentunya saya ingin berkarir dan menambah kemampuan saya. Lalu, apabila saya diberikan kesempatan untuk bisa bekerja di perusahaan ini, saya akan terus memaksimalkan potensi yang saya miliki untuk bisa meningkatkan stabilitas dan kemajuan perusahaan ini. Menurut kamu, mengapa kami harus menerima kamu untuk bekerja di perusahaan ini? Karena saya sangat tertarik dengan perusahaan ini karena reputasinya yang sangat baik di industri ini. Nah, saya memiliki kesempatan untuk belajar dan secara bertumbuh secara profesional sambil memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Kira-kira jika kamu diterima di perusahaan ini, berapa gaji yang ingin kamu dapatkan dalam perusahaan ini? Nah, saya terbuka untuk mendiskusikan gaji yang sesuai dengan tanggung jawab posisi ini. Namun, saya berharap kisaran berada di sekitaran 2 juta atau 2 juta ke atas. Baiklah, interview ini kita akhiri saja. Jika ada yang ingin kamu tanyakan, boleh ibu tanyakan? Baiklah, saya akan bertanya, berapa kisaran gaji yang saya dapatkan dalam perusahaan ini? Untuk bidang ini, di awal pekerjaan kamu, dari awal bulan sampai bulan ketiga kamu nanti kerja di sini, itu kamu akan disebut dengan training. Karena kamu sedang training, selama 3 bulan itu kamu akan mendapatkan gaji 2-2,5 juta di awal kamu bekerja. Baiklah, ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Saya cukup. Karena interview kita telah selesai, saya akan mengabari 1-2 minggu ke depan untuk hasil interview kamu nanti. Baik, terima kasih. Baik, gini Bu. Sekian hasil dari tugas video kami dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kami dari jurusan Administrasi Niaga semester 4 malam. Sudah selesai. Apabila ada kata-kata salah kami yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Slow it down.